Peran dan keterlibatan perempuan Indonesia dalam perjuangan melawan penjajahan tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam sejarah Perang Aceh yang berkobar antara tahun 1873 hingga 1904 misalnya, ada nama Cut Nyak Dien, pahlawan perempuan nan tangguh yang gema dan api perjuangannya terus dikagumi hingga kini. Inilah kompleks pemakaman keluarga Bupati keturunan Prabu Geusan Ulun, Makam Gunung Puyuh. Di lokasi yang berjarak sekitar 500 meter dari pusat kota Sumedang, Jawa Barat inilah, lebih dari 110 tahun lalu, tubuh Cut Nyak Dien dimakamkan. Cut Nyak Dien dibawa ke Sumedang pada 11 Desember 1906 dalam status sebagai tawanan titipan pada Bupati Sumedang, Pangeran Surya Atmaja. Dalam kondisi tubuh yang telah renta dan menderita penyakit encok dan rabun, pahlawan Perang Aceh ini harus menjalani masa-masa akhir hidupnya di sebuah tempat pengasingan. Surya Atmaja memerintah memohon untuk supaya Cut Nyak Dien ini tidak dibuang keluar jauh dari Sumatera. Jadi pada saat itu diminta untuk dialihkan ke Sumedang. Dan di sini beliau dititipkan kepada keluarga karena Cut Nyak Dien itu seorang ulama ya, perempuan ustazah juga, mungkin dititipkan kepada keluarga kaum. Saat dibawa ke Sumedang, tak ada harta yang bisa dibawa pejuang renta itu, selain sehelai baju lusuh yang menempel di badan, tasbih, dan sebuah periuk nasi dari tanah. Menurut juru kunci penjaga makam Cut Nyak Dien, Dadang Rusnandar Kusumah, akhir masa hidup Cut Nyak Dien di Sumedang dihabiskan di rumah Haji Sanusi, kakek buyutnya. Cut Nyak Dien dibuang ke Sumedang pada tahun 1906 yang mengantarkan ke sini jenderal Belandanya sendiri bernama Van Hertz dan diterima oleh Bupati Sumedang oleh Pangeran Arya Surya Atmaja. Oleh Pangeran Arya Surya Atmaja, Cut Nyak Dien diserahkan kepada Kiai Haji Sanusi, seorang ulama besar Masjid Agung Sumedang, untuk merawat Cut Nyak Dien. Tapi Cut Nyak Dien kesini dengan seorang pengawalnya bernama Teku Nana, umurnya 15 tahun. Setelah Cut Nyak Dien meninggal, Teku Nana kawin dengan orang Sumedang, punya anak 3, dan pada tahun 1930 Teku Nana, istri dan anaknya dibawa ke Aceh, tidak kembali ke Sumedang. Inilah bekas rumah tinggal Cut Nyak Dien di Kampung Kaum Kelurahan Regol Wetan, sekitar 100 meter sebelah barat Masjid Agung Sumedang. Disinilah dalam tubuh sakit-sakitan, Cut Nyak Dien menghabiskan sisa umurnya dengan mengajarkan berbagai pengetahuan agama Islam yang dikuasainya. Memang mata sudah tidak bisa melihat baik dengan baik ya, dan kondisi fisik sudah sering sakit-sakitan gitu. Tapi dengan semangat ini semangatnya dia di samping sebagai seorang yang ditahanan oleh pemerintah Belanda, dia semangat memberikan pelajaran agama Islam pada masyarakat sekitarnya dan siapapun yang mau belajar mereka ini. Dan Cut Nyak Dien di sini hanya bisa ngobrol dengan pakai bahasa Arab. Karena Cut Nyak Dien tidak bisa bahasa sini, orang sini tidak bisa bahasa Aceh. Karena dia menjadi seorang ulama yang nyambung itu pakai bahasa Arab. Dan alhamdulillah yang orang tuanya dulu belajar ngaji ke Cut Nyak Dien, anak-anaknya itu jadi orang yang berguna, berbakti kepada bangsa dan negara. Itu hikmahnya dari Cut Nyak Dien, ya. Barokahnya dari Cut Nyak Dien, mujizatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama menjalani hampir 2 tahun masa perjuangannya di Sumedang, tak ada warga di wilayah ini yang mengetahui bahwa perempuan tua itu adalah seorang bekas pemimpin perang yang sangat disegani. Masyarakat Sumedang hanya mengenalnya sebagai Ibu Perbu, yang berarti ratu atau orang suci, nama panggilan yang diberikan oleh Pangeran Arya Surya Atmaja. Barulah bertahun-tahun setelah wafatnya, masyarakat mengetahui bahwa sang Ibu Perbu adalah Cut Nyak Dien, harimau betina dari Tanah Rencong. Meninggal tuh 2 tahun kemudian ya, setelah itu meninggal beliau itu dan dimakamkan di salah satunya di kompleks pemakaman Gunung Puyuh, makam keluarga kita.
Cut Nyak Dien meninggal pada 6 November 1908. Pahlawan perempuan itu dimakamkan jauh dari tempat kelahirannya tanpa upacara kebesaran dan dihadiri para pelayat yang tak mengenal siapa dirinya. Yang saya harus perankan itu, kenapa beliau almarhum sebagai anak ule balang yang hidup sebetulnya sebagai keluarga bangsawan ya, yang hidup enak, nyaman di zaman kolonialisme, tapi kok menanggalkan semua atribut-atribut kebangsawanannya dan dengan hidup nyamannya itu untuk bergerilya. Pada tahun 1988, api dan gelora perjuangan Cut Nyak Dien pernah diangkat dalam sebuah film drama epos berjudul Cut Nyak Dien. Film epik legendaris yang disutradarai Eros Djarot dan dibintangi Christine Hakim ini memenangi penghargaan 8 Piala Citra dan menjadi film Indonesia pertama yang ditayangkan di Festival Film Cannes pada tahun 1989. Saya itu ngumpulin buku sampai kalau nggak salah 60 buku. Kemudian 12 yang saya jadikan pegangan, 3 atau 4 waktu itu ya yang jadi esensial, yang harus. Kenapa saya kok milih Cut Nyak Dien? Saya melihat bahwa perjuangan Cut Nyak Dien itu luar biasa ya. Bayangkan dia manusia tanpa kompromi. Dia rela untuk meninggalkan status dia sebagai ningrat ya, dan bertempur sampai titik darah penghabisan. Sikap kepahlawanan ini ya, yang juga di sisi lain ya mengangkat semangat para perempuan di Indonesia, itu kan perlu. Perang Aceh tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai salah satu perang terlama yang dihadapi rezim kolonial Belanda di wilayah Nusantara. Perang Aceh terjadi secara bergelombang dan melahirkan banyak pahlawan. Dalam gelombang demi gelombang perlawanan inilah nama Cut Nyak Dien tampil menjadi salah satu tokoh pemimpin perang melawan tentara penjajah Belanda. Tidak ada satu manusia pun pada saat itu yang tahu siapa itu Cut Nyak Dien. Catatan sejarah juga terbatas. Jadi satu-satunya yang saya minta informasi dan minta dibimbing dan dituntun adalah justru oleh yang menciptakan Cut Nyak Dien itu, ya Tuhan. Tuhan yang menciptakan Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien bukan tokoh fiktif gitu loh, bukan ya kan, itu tokoh yang hamba Tuhan gitu kan, yang memang sudah menjadi bagian dari skenarionya Tuhan. Jadi saya selalu merasa bahwa terlibat dalam pembuatan film sejarah itu sama juga merekonstruksi skenario Tuhan. Cut Nyak Dien lahir di Aceh Besar pada tahun 1848 dari keluarga bangsawan Aceh. Ia merupakan putri Uli Balang Empat Mukim, Teku Nanta Seutia. Pada 1862, Cut Nyak Dien dinikahkan dengan Teku Cek Ibrahim Lamka, putra dari Uli Balang Lamka 13 yang akhirnya meninggal dalam pertempuran melawan Belanda. Kematian suaminya ini membuat Cut Nyak Dien marah dan bersumpah akan memerangi tentara Belanda sampai hancur. 2 tahun setelah kematian suami pertamanya, datang lamaran kepada Cut Nyak Dien dari salah satu panglima perang Aceh bernama Teku Umar. Awalnya Cut Nyak Dien menolak lamaran ini. Namun karena Teku Umar berjanji mengizinkannya bertempur di medan perang, Cut Nyak Dien akhirnya menerima pinangan Teku Umar. Mereka menikah tahun 1880 dan dikaruniai seorang putri bernama Cut Gambang. Bersama Teku Umar, Cut Nyak Dien mengobarkan jihad fisabilillah atau perang di jalan Tuhan untuk mengusir para kafi, sebutan untuk tentara penjajah Belanda kala itu. Yang saya harus perankan itu, kenapa beliau almarhum sebagai anak ule balang yang hidup sebetulnya sebagai keluarga bangsawan ya, yang hidup enak, nyaman di zaman kolonialisme, tapi kok menanggalkan semua atribut-atribut kebangsawanannya dan dengan hidup nyamannya itu untuk bergerilya. Jika kita ingin berjuang, ingin melepas dari belenggu kekuasaan yang sewenang-wenang, kita harus melawannya dengan tanpa
ragu-ragu dan tanpa setengah-setengah. Jangan kalau miring begini nggak mau, lebih baik tumpah aja sekalian, mati berkalang tanah. Nah itulah yang saya ingin sampaikan bersama Eros, bahwa Cut Nyak Dien cerita tentang jika ingin melawan bebas dari penindasan, cuma satu jalannya, jangan tanggung-tanggung. Pada saat perang berkecamuk, Teku Umar sempat dicap sebagai pengkhianat karena menjadi komandan unit pasukan Belanda pasca penyerahan dirinya beserta 250 anggota laskarnya di Kutaraja pada tanggal 30 September 1893. Tuduhan bahwa Teku Umar berkhianat ini belakangan tidak terbukti. Bukan saja karena langkah Teku Umar bergabung dengan pasukan Belanda sebenarnya hanya sebuah strategi untuk mempelajari taktik militer Belanda. Namun, juga karena pada akhirnya Teku Umar dan pasukannya belakangan kembali bergabung dengan para pejuang Aceh sambil membawa serta senjata dari markas militer Belanda. Strategi Teku Umar ini di kemudian hari sukses menjadi kunci beberapa kali kemenangan rakyat Aceh dalam bertempur melawan pasukan Belanda. Belanda yang sering kalah akhirnya menerjunkan pasukan khusus, Marsose, dan menyebar informan untuk membaca peta perlawanan pejuang Aceh. Mereka memburu dan membantai para pejuang Aceh tanpa ampun. Hingga pada 11 Februari 1899 dalam satu serangan di Melabo, akibat sebuah pengkhianatan, pasukan Tengku Umar dijebak dan suami Cut Nyak Dien ini tewas tertembak. Teku Umar kita ketahui adalah seorang tokoh yang pertama-tama berusaha bekerja sama dengan Belanda, tetapi kemudian setelah mendapatkan pengetahuan dan terutama senjata, dia melawan Belanda gitu. Dan kemudian dia gugur ya pada 1880-an. Nah, kekosongan itulah yang kemudian diisi oleh Cut Nyak Dien. Pasca meninggalnya Teku Umar, Cut Nyak Dien mengambil alih tampuk kepemimpinan perang semesta rakyat Aceh. Pasukan Cut Nyak Dien yang terus berpindah-pindah tetap aktif melakukan serangan-serangan mendadak terhadap konvoi dan posisi-posisi pasukan Belanda di pedalaman Molabo. Itu bahkan pengikut-pengikut Cut Nyak Dien sendiri itu rela mati untuk Cut Nyak Dien. Gitu. Sifat pantang mundurnya menyebabkan dia menjadi sangat distintif di dalam sejarah nasional. Gitu. Apalagi sebagai seorang perempuan ya, yang sudah buta, gitu, yang punya tekad tak terpatahkan. Tahun 1901, pasukan Cut Nyak Dien sempat hancur dan jumlah pasukan menyusut drastis. Namun hal ini tidak menghentikan langkah perjuangan Cut Nyak Dien. Ia terus membakar api juang sisa pasukannya meski harus keluar masuk hutan untuk bersembunyi, menghindari kejaran, dan sesekali melakukan serangan kepada pasukan Belanda. Yang saya jelas ini juga memberikan inspirasi buat saya untuk menjaga konsistensi apa yang menjadi perjuangan saya. Karena saya juga punya visi dan misi dalam hidup. Ya, kita harus konsisten, kita harus konsekuen, dan itu harus dijaga. Dan memang untuk menjaga konsistensi dan konsekuensi itu ada konsekuensinya, yaitu adalah pengorbanan yang juga harus dilakukan. Itu kan tempatnya terjal sekali. Dan saya kalau ke sana tuh lewat tali yang kecil aja gitu, kita pegangan gitu. Ini perempuan dengan segitu yang sudah agak renta masih mau keluar masuk hutan. Itu kan satu sikap yang luar biasa. Dan keduanya dia juga ketegasan memimpin dan ketegasan untuk tidak menyerah. Ketika senjata tidak lagi bisa dimanfaatkan karena kalah ya secara teknikal dengan senjata. Nah, ulama-ulama kemudian menciptakan ideologi perang melalui rumusan-rumusan keagamaan. Itulah yang disebut dengan Hikayat Perang Sabi. Nah, Hikayat Perang Sabi itu adalah isinya menyatakan bahwa perjuangan ini, perjuangan melawan Belanda itu adalah perjuangan suci, bahwa dunia itu tidak ada artinya, bahwa kalau kamu gugur, ya,
itu kamu akan mendapatkan hal yang jauh lebih baik daripada yang kamu peroleh di dunia gitu. Kemudian menjadi motivasi perang bagi rakyat Aceh. Pengaruh hikayat perang Sabil yang mendarah daging dari generasi ke generasi di hati banyak masyarakat Muslim Aceh ikut membakar semangat Cut Nyadin dan anak buahnya untuk terus bertempur melawan pasukan Belanda. Cut Nyadin tetap melanjutkan perjuangan. Ya, walaupun Belanda tambah hebat, ya kekuatan Belanda tambah hebat, dia tetap berjuang sampai akhirnya para pembantunya sudah nggak tahan lagi. Hikayat perang Sabil yang sering diucapkan Cut Nyadin menjadi bahan bakar dan senjata ideologis terampuh bagi keberlangsungan semangat jihad para pengikutnya dalam meneruskan perjuangan melawan penjajahan. Lebatnya hutan rimba, curam dan terjalnya tanah berbukit, teriknya panas dan derasnya hujan seolah bukan halangan bagi Cut Nyadin untuk terus bertempur menghadapi pasukan Belanda. Seorang Cut Nyadin adalah kolega batin dari seorang Diponegoro. Ya? Jadi fundamental dari sistem kolonial adalah kekerasan. Dan ada satu sistem kekejian, ada satu sistem di mana adat istiadat dan wilayah pedalaman mengalami salah satu total war yang sangat merugikan dan sangat tidak bisa dilupakan. Dan ada semacam ranju antara orang Aceh dan Belanda, dan mereka enggan menerima Belanda sebagai kolonialisme yang mutlak. Seperti seorang Tuanku Imam Bonjol pernah bilang, atau seorang Cut Nyadin pernah bilang, atau seorang Diponegoro, mereka tidak layak menjadi pemerintah sebab mereka bukan Islam. Ya? Jadi tetap kafir. Mereka setiap hari itu melakukan patroli, dan ketika terlihat ada kelemahan, pada saat itu terjadi penyerangan. Lalu kemudian mundur lagi gitu. Jadi di dalam perspektif mereka tidak mungkin mereka melakukan perang teritorial di situ. Dan satu-satunya yang paling masuk akal adalah perang gerilya. Itu cukup lama, ya sekitar 15 tahunan. Meski bertahun-tahun bergerilya, di tengah kondisi kesehatannya yang terus menurun dan tubuhnya yang kian renta dimakan usia, semangat Cut Nyadin untuk terus berperang melawan Belanda tak kunjung surut. Cut Nyadin jauh lebih hebat dibandingkan dengan Teku Umar gitu. Dampaknya mungkin ya, dampaknya dari kerugian Belanda mungkin lebih besar diakibatkan oleh perlawanan Teku Umar dibandingkan dengan Cut Nyadin. Tetapi ya, kalau dilihat dari keteguhannya, konsistensinya, itu Cut Nyadin tidak ada taranya. Di tengah gerilya yang terus dikobarkan, Pang Laut, salah seorang pengikut setia Cut Nyadin yang kasihan dengan kondisi kesehatannya, diam-diam membuat kesepakatan dengan Belanda untuk menangkap perempuan pejuang Aceh ini. Tujuannya agar Cut Nyadin bisa menjalani perawatan. Cut Nyadin tetap melanjutkan perjuangan. Ya, walaupun Belanda tambah hebat, ya kekuatan Belanda tambah hebat, dia tetap berjuang sampai akhirnya para pembantunya sudah nggak tahan lagi. Tidak tahan bukan berjuang, tapi nggak tahan melihat penderitaan Cut Nyadin. Dia sudah hampir buta. Atas informasi Pang Laut, pada tanggal 16 November 1905, tentara Belanda menangkap Cut Nyadin di tempat persembunyiannya. Untuk menjauhkan dirinya dari rakyat Aceh, Cut Nyadin kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Di bumi Pasundan yang berjarak ribuan kilometer dari tanah kelahirannya inilah, harimau betina Aceh itu menghembuskan nafas terakhirnya. Waktu dia dibuang, anak Cut Nyadin dengan suami meneruskan perjuangan.
Nah akhirnya setahun kemudian, tahun atau 2 tahun setelah Cut Nyadin ada di Sumedang, anaknya juga mati. Perempuan juga. Anak perempuan Cut Nyadin mati dalam pertempuran juga. Perjuangan heroik Cut Nyadin menerbitkan rasa takjub para pakar sejarah asing yang meneliti Perang Aceh. Banyak buku memberi perhatian besar pada perjuangan dan kehebatan pahlawan perang perempuan ini. Dan sejarah rakyat Aceh tercatat memiliki banyak grandes dames atau perempuan-perempuan hebat yang memegang peranan penting dalam berbagai sektor kehidupan. Hal ini menunjukkan sejak lama banyak perempuan Aceh telah teremansipasi jauh sebelum gerakan emansipasi banyak dibicarakan. Jadi dia sebuah lilin, kayak lilin tuh ya. Sikapnya itu yang sudah kayak lilin. Dia rela menerangi sekitarnya sampai fisiknya habis pun tidak masalah. Sikap lilin ini sebenarnya sikap kepahlawanan itu kita lihat dari filosofinya di lilin tadi itu ya. Dia sanggup menerangi, mau rela menerangi walaupun harus dia fisiknya hilang, habis, hancur dan lenyap. Pada akhirnya, kisah tentang perjuangan dan kepahlawanan Cut Nyadin adalah sebuah epos tentang seorang pemberani yang menolak tunduk dan memilih mengorbankan hidupnya untuk menjadi lilin bagi masyarakat yang dicintainya. Dan kepada sosok sepertinya lah, kita, generasi yang pernah dibela dan diperjuangkan kemerdekaannya, berutang jasa dan kebaikan.